Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi atas permintaan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kemarin. Sementara itu pengacara Joko Widodo keberatan Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah kliennya. Namun ia tetap menghadiri agenda tersebut demi menghargai keputusan polisi. Gelar perkara kasus ijazah Jokowi sedianya dilaksanakan pada 3 Juli, namun pihak TPUA memohon pelibatan sejumlah nama. Sehingga pelaksanaannya dijadwalkan ulang menjadi Rabu 9 Juli 2025. Lalu dengan digelarnya perkara khusus tersebut, apakah hasilnya akan menguatkan penyelidikan sebelumnya yang berujung dihentikannya laporan dugaan ijazah palsu Jokowi? Ataukah sebaliknya? Penyelidikan Bareskrim dibuka kembali. Dan bagaimana tindak lanjut sejumlah laporan di Polda Metro Jaya? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, gelar perkara khusus kemarin sudah diselenggarakan oleh Bareskrim Polri, di mana juga menghadirkan pelapor dan juga terlapor, di mana sejumlah fakta-fakta baru sudah dibagikan oleh pelapor ya ini Roy Suryo CS atau TPUA, dan kita akan membahas mengenai hal ini, apakah ini juga bisa membuka tabir baru atau justru hasilnya akan sama saja seperti hasil Bareskrim Polri pada Mei 2025 lalu. Kita akan membahas hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Arianto, sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Mas Heri, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Nah, saya mau ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kalau melihat kemarin cukup panjang begitu waktunya dari ya, mulai dari jam 9 sampai dari pagi sampai karena ada 2 sesi ya. Nah, betul sekali. Sampai jam 2, sampai dilanjutkan jam 2 sampai jam 6. Ya, Pak Arianto, ini kemarin juga sudah dihadirkan pelapor dan juga terlapor begitu ya. Sudah ada dari sisi Roy Suryo CS atau TPUA ini kemarin membagikan fakta-fakta baru seperti penggunaan metode ELA, kemudian juga ada face recommendation, kemudian juga ada beberapa seperti dijabarkan juga bagaimana skripsi yang seharusnya dan lain sebagainya. Apakah ini sebenarnya sudah cukup kuat nantinya yang menjadi pertimbangan kepada Bareskrim untuk memutuskan hasilnya akan berbeda atau enggak? Saya tidak akan mengatakan itu cukup kuat apa enggak ya. Cuman saya tuh kemarin pertama saya senang karena ternyata gelar terbuka itu dilakukan, gelar khusus itu dilakukan. Sebelum itu kan saya sudah wanti-wanti pada dua pihak. Besok ini gunakan kesempatan baik-baik untuk Anda membawa barang bukti sebanyak mungkin, supaya nanti barang bukti itu bisa ditimbang di dalam berkas yang akan dibikin oleh gitu. Bayangan saya ya gitu. Nah, karena kemarin dari pihak yang itu pemohon ya, kan dia akan membawa pakar gitu. Saya pikir ya, bukti kan kalau kebakaran kan paling tidak dia bawa surat dan sebagainya, surat kompetensi apa pengalaman dan sebagainya, buktinya ini hasil penelitian saya begini, metodenya begini. Bayangan saya kan kayak gitu ya, gitu. Tapi ternyata kemarin di dalam persidangan itu yang dibawa dari pihak pemohon itu yang selama ini ada di media itu cuman ditulis dalam transkrip kemudian disampaikan, sama juga dengan Pak Roy bahwa dia sudah mengadakan penelitian gini, ini menurut ELA dan sebagainya itu kan diterangkan. Respon juga sama, saya udah gini, bahkan di situ respon wah dengan teriak gini mengoreksi dulu mengenai waktu kasus Jessica dan sebagainya itu kan, jadi menunjukkan bahwa saya ini sayang dengan polisi katanya gitu, makanya bukannya saya nggak percaya dengan polisi ngomongnya gitu. Tetapi bukti yang disampaikan ke situ itu kemarin itu, kalau saya melihat ya, itu kalau nanti disandingkan di persidangan, itu nilainya nggak kurang berbobot menurut saya. Berarti tidak ada bukti baru ya Pak? Ya kalau menurut saya sih tidak ada bukti baru yang saya harapkan untuk memperkuat argumen dia kan. Selama ini kan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Bareskrim itu kan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ya dulu ke UGM, menurut pakem-pakem yang memang harusnya kayak gitu kan, penelitian gitu kan, kayak gitu kan. Kuat sekali buktinya, ternyata kemarin saya baru lihat ini ya, waduh betul-betul memang sudah terlalu banyak Pak bukti yang diterima, yang diungkap itu detail sekali gitu ya. Ada berapa tempat yang dikunjungi, ada 12 tempat, ada 50 saksi yang diperiksa, barang bukti yang disita dan banyak sekali, sangat teliti sekali Pak.
Itu jadi sangat kuat sekali. Sementara dari yang sini yang sampaikan cuma itu. Ditambah lagi keterangan daripada penelitian yang 2 orang yang diandalkan itu ternyata dari pihak sini membawa saksi ahli juga yang saksi ahli yang beneran, yang dia mempunyai reputasi, dia kepala ahli forensik gitu, sehingga dia bisa mementahkan teori dia itu nggak benar sampai gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi menurut saya kasihan mereka itu membawa merasa sudah cukup, tapi kalau dihadapkan Pak Arianto, dalam kalau berbicara pembuktian mengenai 3 pasal 263, salah satunya adalah pemalsuan surat. Gitu ya. Kalau untuk pemalsuan surat biasanya Barreskrim Polri ini mendalaminya seperti apa sih? Seharusnya memang kan produknya ya, suratnya berarti yang diperiksa. Kalau memang kemarin ijazah Jokowi juga tidak dibawa, bagaimana dibandingkan dengan yang milik TPUA atau Roy Suryo CS? Itu kan proses pembuktian ya. Yang diperdebatkan proses pembuktian kan. Yang mereka tuntut kan kalau yang tunjukkan aja lah. Tunjukkan beres urusannya kan itu alasan dia kan. Tapi ini nggak dikenal dalam pembuktian pidana kayak gitu tuh. Tapi kemarin ya ada saksi ahli yang mengatakan yang netral ya. Ini pasal yang ditujukan itu kalau pemalsuan ada 2 Pak, membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu gitu kan gitu. Nah, kemudian kalau untuk pembuktian ijazah itu ijazah ini karena ini analog. Jadi pakemnya pembuktian bahwa itu asli apa tidaknya ya hanya itu Pak, memeriksa pada sumbernya. Kemudian track recordnya, dan kemarin saya takjub karena apa? Ternyata Pak, yang diambil dari record itu bukan hanya sekedar ijazahnya yang terakhir yang 3 dibandingkan itu tidak Pak. Masing-masing itu yang 3 itu adalah diambil dari orang yang sama-sama masuk pendidikan sama lulus semua. Jadi sangat comparable kan itu kan. Itu. Dan kemudian yang dibandingkan itu bukan hanya 1 lembar ijazahnya doang, tetapi 1 bundle itu masing-masing ada 20 lembar Pak, data-data mulai dari dia masuk, mendaftar, kemudian bayar uang saku, sampai perpustakaan, pengembalian segala itu ada datanya itu Pak, sampai di KKN semua datanya ada, tempatnya di mana, foto-fotonya ada, termasuk dengan kerja bakti ya, kan ada Tridharma itu ya. Tridharma itu semua terbuktikan dengan data-data yang sudah pernah diambil oleh penyidik Barreskrim ke sana gitu. Tempatnya gitu jadi. Baik. Jadi saya kira udah cukup lengkap. Itulah kasihannya saya dengan mereka yang mengadu kemarin itu menurut saya ya nggak tahu deh nanti terserah. Oke, Bang Heri. Ini tadi Pak Arianto bilang tidak ada bukti baru. Emang bisa gelar perkara khusus tapi nggak ada bukti baru gitu Bang? Iya, sebenarnya kan diajukan yang gelar perkara khusus ini karena ada komplain kan terhadap laporan yang mereka lakukan. Maka kemudian dalam sistem peradilan pidana dimungkinkan hal itu. Sebenarnya dalam KUHAP nggak ada diatur gelar perkara, begitu ya Pak Arianto ya. Tapi lebih dan Yakub dalam juga melihat menyampaikan itu kemarin pas preskon ya bahwa tidak ada diaturan ya begitu ya. Ya, berarti ini kan kita melihat aturan teknis. Ada di Perkap Kapolri, mungkin di Perkaba diatur itu, tapi memang tidak detail sekali. Nah, jadi masih ada tafsir-tafsir tadi yang membuat kita jadi bingung terbuka apa tertutup. Contohnya seperti itu. Nah, sehingga penekanan dalam konteks ini kan sebenarnya bukan pembuktian ya. Bukan pembuktian yang kita bayangkan seperti di persidangan. Nah, maka tidak ada ibaratnya sanggah menyanggah. Sebenarnya hal semacam itu seharusnya clean and clear tidak terjadi di gelar perkara. Tapi dalam gelar perkara khusus kan ada mungkin kewenangan lain yang diberikan kepada pihak penyidik, dan penyidik memberikan keleluasaan mungkin kepada para pihak untuk menyampaikan poin-poin yang mereka sampaikan. Termasuk yang kita dengar kemarin ada ahli yang hadir, ada saksi yang hadir. Dalam rangka, ya bahkan eksternal kan itu berarti di luar dari para pihak. Ini dalam kerangka untuk kemudian mengerucut pada hasilnya nanti apa. Maka yang kita tunggu nanti adalah hasil dari gelar perkara ini. Apakah perkaranya diteruskan atau dihentikan misalnya. Nah ini kan ada implikasi juga dengan laporan lain. Ya kalau ini dilakukan di Barreskrim berarti kaitannya juga di Polda Metro Jaya. Biasanya hasil yang akan diteruskan akan bentuknya seperti apa sih Mas? Ya sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif bahwa ini akan diteruskan, maka dalil yang dari pihak pelapor itu terbukti dengan ya kalau orang hukum itu gampang aja bicaranya alat bukti apa gitu ya. Alat bukti yang dihadirkan itu yang akan diuji nantinya karena dasar untuk menetapkan seorang menjadi tersangka, tap tersangka itu TSK itu kan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan yang didasarkan pada minimum 2 alat bukti tadi. Nah kalau itu tidak ditemukan maka nggak akan ada keyakinan siapapun termasuk penyidik untuk menaikkan
perkara tersebut. Oke, Nah, tapi kalau kita mengacu pada pernyataan dari kuasa hukum Joko Widodo begitu ya, sebenarnya kan kalau berbicara mengenai pasal 263 ini berarti harus ada kerugian, unsur kerugian yang diderita oleh pelapor. Benar nggak Mas Heri? Jadi pihak Pak Jokowi mengatakan nggak relevan, yang melakukan pelaporan justru TPUA dan pembuktiannya ini akan sulit dan bersifat material, misalnya kerugiannya berapa ratus juta, puluhan juta atau seperti apa? iya, sebenarnya dalam pasal 263 itu konteks besarnya ada dua hal di situ ya. Membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu itu seakan-akan dari awal nggak ada surat itu, kemudian dibuat dia. Dari nol nggak ada, dibuat jadi ada. Kemudian memalsukan surat berarti suratnya ada, tapi isinya ditambah atau dikurangi. Nah, bagian mana dulu nih yang harus diperjelas nih? Nanti kan dipastikan apakah membuat surat palsu atau memalsukan suratnya. Baru kemudian bicara tentang akibat itu kalau seandainya surat palsu itu digunakan oleh seseorang, kemudian menimbulkan keuntungan dan tentunya di pihak lain menimbulkan kerugian bagi orang tersebut, begitu ya. Nah, kalau dalam kasusnya Pak Jokowi yang dituduhkan ini kan atas dasar ijazah yang diduga palsu menurut Bang Suryo CS itu digunakan untuk misalnya proses di wali kota, begitu ya, pengajuan waktu maju jadi gubernur DKI Jakarta, bahkan 2 kali periode Presiden RI kan begitu. Nah, itu yang mungkin dianggap sebagai kerugian. Nah, sebenarnya itu yang perlu nanti digali dalam unsur pidananya. Apakah itu terpenuhi atau tidak, kan begitu. Maka gelar perkara itu adalah dalam rangka mengkerucutkan tadi, betul Mbak. Mengkerucutkan untuk ujungnya tadi adalah terpenuhi tidak sebenarnya unsur yang didalilkan dalam pasal-pasal tersebut gitu. Tapi pintu masuknya dari logika berpikirnya harus mappingnya seperti berarti tadi. Memang di dalam gelar perkara khusus ini memang semua pihak harusnya datang ya, termasuk UGM, kemudian Pak Jokowi, ijazahnya. Karena kan pasalnya juga ada 3, 263, 264, 266. Jadi ada siapa yang membuat, siapa yang menggunakan, dan lain sebagainya, Mas. Ya, memang aturannya tidak mengatur secara rigid, itu yang saya pahami ya. Tapi demi keterbukaan, demi transparansi tadi, demi akuntabilitas proses ini, kan itu yang selalu disoal oleh pihak pelapor dalam hal ini ya. Maka tentu menurut saya harusnya dijawab tuntas memang. Dan dasar untuk menahan itu juga menurut saya tidak ada logika hukumnya yang dibenarkan begitu ya. Toh yang kita inginkan kan adalah kebenaran materialnya. Mari kita ungkap, walaupun kita batasi untuk tidak tadi ini tidak masuk ke ranah seperti layaknya persidangan dan pembuktiannya di sana kan. Tapi tentunya di pintu masuk awal ini menentukan langkahnya dari keyakinan dari Bareskrim. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah mantan orang nomor 1 di Republik ini. Berbeda kalau yang menggunakan orang bukan Pak Jokowi. Mungkin orang tidak terlalu peduli kan. Kemudian juga ini masalahnya adalah isu ini sudah semakin jauh gitu kan. Ya? Banyak orang yang lapor-melapor, yang kadang mungkin kalau ditarik benang merahnya kaitannya agak jauh dengan perkara ini. Tapi karena merasa punya legal standing ataupun ya namanya laporan yang mau diterima atau tidak ya saya ajukan, itu kan sah-sah juga kan. Tapi ini yang jadi persoalannya tadi saya katakan bahwa untuk menetralisir hal itu tidak ada salahnya pihak-pihak tersebut didengarkan keterangannya dan kita juga bisa mendengarkan keterangannya. Jadi kita juga diajak untuk berpikir secara logik begitu ya. Bahwa ini benar nggak memang ada ijazah palsunya atau tidak. Iya, betul. Dan yang jadi pertanyaan publik sebenarnya apakah gelar perkara khusus ini bisa menyelesaikan masalah atau justru akan memperlebar begitu ya. Pak Arianto lebih tahu karena hadir di sana, tapi kita akan mungkin bisa dijawab usai jeda ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa.